Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya lemes banget ya. Ulang lagi, jawab dengan kompak, dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali bin SMA, segenap majelis guru, Bapak Ibu wali santri, serta anak sekalian, santriwan santriwati pondok pesantren Nurul Ilmi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka pengajian rutin bulanan yang rutin kita laksanakan setiap bulannya, dan ini adalah bulan terakhir di tahun ajaran 2025-2026. Pulang, yang kalian ingat pasti pulang. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingganya masih dapat hadir Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan dalam rangka pengajian bulanan sekaligus penjengukan ya. Dan insya Allah hari ini yang keluar sementara adalah santri putri ya, karena bulan yang lalu santri putra, jadi gantian. Baik, tentang evaluasi kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah di semester yang kedua ini sudah selesai. Kita sudah masuk di tahapan ujian. Ujian tahfidz sudah kita lalui, kemudian ujian lisan kemarin kita sudah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 bulan Juni. Kemudian hari Jumat dilanjutkan ujian tulis ya, ujian tulis untuk mapel Departemen Agama sampai nanti tanggal 11 ya, tanggal 5 sampai 11 Juni itu ujian tulis mapel Kementerian Agama dari Depak ya. Kemudian dilanjutkan nanti ujian tulis pondok pesantren dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Juni. Nah, jadi mohon doanya kepada Bapak Ibu wali santri, mudah-mudahan anak-anak kita ini diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Tentunya mudah-mudahan usaha mereka, ikhtiar mereka dalam menempuh ujian mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan penampilan yang heboh dari kelas 9.
ya, dari pidatonya, dari ceramahnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada selingan. Tadi nyanyi apa tuh? Nyanyi bahasa apa? Bahasa Jawa. Ini anehnya nggak belajar tapi pada bisa nyanyi gitu. Sampai yang putri juga bisa. Ya, belajar di mana itu pada bisa nyanyi. Ya, sekedar hiburan gak ada masalah ya. Dan mereka lagi pada ujian, butuh hiburan ya, butuh refreshing. Makanya hari ini orang tua datang ke pondok minta doanya kepada orang tua supaya kalian dimudahkan dalam ujiannya ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan semua naik ke kelas selanjutnya ya. Ya. Kemudian kelas 9 tidak ada kelulusan, yang ada itu naik ke kelas 10 karena kita programnya terpadu 6 tahun sanawiyah aliyah. Kenapa? Karena kelas 9 itu belum apa-apa. Ibaratnya kalau makan kacang itu baru kulitnya, belum dalamnya. Pendalaman adanya di aliyah ya. Makanya kelas 9 itu belum selesai ya. Yang selesai itu sampai dengan kelas 12. Alhamdulillah kelas 12 sudah diwisuda waktu tanggal 16 Juni, 16 Mei ya. Saya ngetes doang apakah memperhatikan apa tidak. Jadi mereka sudah diwisuda waktu hari Sabtu tanggal 16 Mei angkatan yang ke-8. Oleh karena itu kelas 11 ini adalah di pondok kelas tertinggi, harus memberikan contoh yang baik kepada adik kelasnya, para pengurus ya. Kemudian kelas 11, kelas 10 memberikan contoh yang baik untuk adik kelasnya. Jangan melanggar di disiplin yang ada ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan liburan, ini saya akan umumkan liburan, insya Allah ada penambahan. Ada penambahan, tapi dengan syarat kembali tepat waktu ya. Kembali tepat waktu, tidak ada yang namanya molor-molor. Jangan cuma sekedar pulang tepat waktu, liburan tepat waktu, baliknya pada molor. Nah, makanya jangan ngaret, jangan molor. Oke, dengarkan baik-baik. Liburan itu yang semula 1 minggu ada penambahan. Jadi kalian liburannya insya Allah hari Ahad perpulangan sekaligus ada pembekalan hari Ahad tanggal 21 Juni. Nanti kembalinya bulan depan. Belum. Kembalinya itu di tanggal 3 Juni. Jadi masa liburannya ada penambahan, yang aturan kembali tanggal 28 Juni, ini kembali tanggal 3 Juli hari Jumat. Oh ya udah kalau gitu cabut kembali, nggak jadi, berarti seminggu. Ya, jadi liburannya insya Allah
tanggal 21 Juni sampai tanggal 2 Juli, kembali hari Jumat tanggal 3 Juli. Dengan syarat tidak ada yang molor, tidak ada yang ngaret, tidak ada yang menunda-nunda kembali. Ya. Karena tanggal 5 Juli santri baru sudah masuk. Jadi hari Sabtu punya persiapan buat kedatangan santri, buat acara MOP dan juga acara porseni. Persiapan hari Sabtu, hari Minggunya sudah datang santri baru. Jadi yang sekarang kelas 7 insya Allah mudah-mudahan naik semua ke kelas 8. Nanti punya adik kelas. Ya. Kemudian dilanjutkan kegiatan porseni dan MOP itu tanggal 6 sampai tanggal 11 Juli. Nanti dilanjutkan khutbatul arsy dan juga pembagian raport ya hari Ahad tanggal 12 Juli. Untuk kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru itu hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Ya. Kemudian selanjutnya tentang disiplin. Ini Bapak Ibu, jangan kaget anak-anaknya ada yang kepalanya itu kelontos ya, yang kepalanya botak. Anak-anak yang kepalanya botak ini karena melanggar disiplin, keluar pondok tanpa izin alias kabur. Sudah sering disampaikan setiap hari Jumat terkait dengan kedisiplinan. Makanya di situ berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani melanggar, berani menerima sanksi, melatih mereka supaya disiplin. Ya, dilarang dia melanggar berarti kena sanksi. Kalau yang kepalanya nggak botak berarti aman. Ya, mudah-mudahan dengan kepalanya botak jadi berpikir jernih. Ujian juga jernih ya, nggak usah nyisir lagi karena kepalanya botak. Mudah-mudahan dengan diberikan sanksi berubah ya dan lebih disiplin lagi. Kemudian informasi lagi dari bagian keamanan, mohon kepada Bapak Ibu, kalau izin WA atau telepon itu jangan malam hari. Jadi dari jam 7 sampai jam 6 sore, kalau jam 6 ke atas itu tidak diterima izinnya ya, kecuali yang urgent, istilahnya yang sangat mendesak, ada yang meninggal atau sakit keras dan lain sebagainya, itu kecuali. Jadi kalau izin tidak akan dilayani kalau malam, kecuali yang sangat urgent. Nah, kemudian selanjutnya mengingatkan di edaran yang diberikan terkait ujian hari ini adalah pembayaran terakhir untuk bayaran ujian, bayaran bulanan ya, ini terakhir tanggal 7 itu terakhir ya. Pesan untuk santri, karena kalian sedang ujian, belajar sungguh-sungguh. Ini ada orang tua nih, minta doanya kepada orang tua ya, ini keramat bagi kalian ya orang tua, minta doanya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kemudian doakan orang tuanya supaya rezekinya lancar. Insya Allah kalau anaknya di pondok pesantren, rezekinya Allah mudahkan. Jangan lupa tuh, kalian doakan ke orang tuanya, yang banding doakan ke orang tuanya. Doakan yang terbaik untuk orang tuanya, doakan pondok pesantren, doakan kiai, doakan guru-guru ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan ya. Dan juga mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren ini masih menerima untuk santri baru tahun ajaran 2026 2027. Mungkin ada anaknya atau saudaranya, tetangganya yang mau masuk, masih menerima ya.
sampai dengan bulan Juli, paling lambat itu berarti tanggal 5 Juli karena santri sudah masuk. Mohon segera yang mau daftar karena kuota terbatas. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kalian sudah berusaha belajar tawakal, berdoa, ya itu jangan sampai lupa berdoa, ya. Kemudian untuk orang tua, serahkan semuanya kepada pihak pesantren, ya, serahkan semuanya terkait dengan pendidikannya, ya, tarbiyahnya, istilahnya diserahkan semua kepada pihak pondok pesantren. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan pihak pondok pesantren, dan intinya mendukung aturan dan disiplin pondok pesantren. Kalau anak-anak santri berarti taat aturan dan disiplin pondok pesantren. Kalau orang tua mendukung, jangan sampai orang tua terpengaruh sama anaknya minta pulang, orang tuanya jadi ikut-ikutan, ya. Jadi istilahnya jangan sampai anak-anak yang sudah betah di pesantren gara-gara pulang jadi terpengaruh lagi dengan lingkungan di rumah. Tapi insya Allah untuk kelas 7 sudah aman semua ini, kelas 7 tidak ada masalah. Nah, ada juga yang kelas lain ini, yang kelas 7 aman, ada kelas yang lain yang masih kabur-kaburan. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah, ya, dan dia taubatan nasuha, tidak melakukan lagi. Yang terpenting, mari kita tumbuhkan kesadaran kita, belajar sungguh-sungguh, ya. Kemudian kita cinta kepada kebersihan, kepada kerapihan, peduli kepada pondok pesantren, dan juga kesadaran taat aturan dan disiplin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.